Halo, selamat sore Digital Marketers. Selamat sore juga buat para teman-teman Inbound Army dan Facebook viewers. Kembali lagi pada saat ini dengan kami di Sharing Session Inbound ID episode ke-19. Saya Tuardayo yang akan menjadi host pada Sharing Session Inbound ID pada saat ini. Dan Sharing Session Inbound ID pada saat ini kita akan tampil dengan konsep yang baru, di mana kita akan mengambil konsep talk show. Jadi kita akan lebih banyak mengobrol, bercerita, berdiskusi tentang inbound marketing dan hal-hal lain terkait inbound marketing. Oke, untuk viewers Facebook yang belum sempat kirim pertanyaan, kami mengimbau bahwa viewers bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di kolom komen. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tentu saja berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu seputar digital advertising for e-commerce, khususnya mengenai trends dan best practice menjalankan campaign digital untuk e-commerce. Dan pada saat ini bersama saya sudah ada Mas Ega Pamungkas dan Mas Lanjar yang akan sharing tentang Facebook Ads. Mas Lanjar yang sebelumnya sudah pernah sharing tentang Facebook Ads, dan kita akan berdiskusi bersama-sama tentang trends and tips dalam digital advertising untuk e-commerce. Oke, Mas Ega dan Mas Lanjar, bisa cerita nggak sih tentang role dan experience masing-masing di Inbound ID itu kayak gimana sih, khususnya di digital advertising? Saya dulu? Ya, silakan. Ya. Saat ini saya berposisi sebagai Head of Digital Advertising. Bersama Mas Lanjar, kita berdua nge-lead tim produksi di divisi kami. Sebenarnya day-to-day activity-nya, kalau saya pribadi lebih nge-lead dari mulai planning, execution, sampai ke reporting-nya seperti apa gitu. Kalau pengalaman saya sendiri di Inbound ID itu udah dari tahun 2013 ya, jadi kurang lebih ini udah tahun kelima saya. Dari sebelumnya saya cuman sendiri, dan sekarang sudah timnya sudah 6 orang, dan sudah mengalami sudah menjalankan beraneka ragam campaign juga, dari yang objektifnya cuman awareness sampai yang benar-benar performance marketing. Oke, Mas Lanjar. Kalau saya sendiri dari divisi SEM di timnya Mas Ega juga. Untuk posisi saya adalah posisi Digital Marketing Manager. Untuk daily activity-nya sendiri, saya biasanya set up campaign, terus determine strategi buat next-nya gimana untuk brand-brand, kemudian ada sedikit ngasih direction lah buat junior gitu. Saya di Inbound ini menginjak bulan yang ke-8, jadi masih tergolong baru. Masih baru ya? Iya. Oke, terus terkait dengan tema kita pada saat ini kan tentang e-commerce nih. Iya. Nah, untuk Mas Ega dan Mas Lanjar, kira-kira campaign e-commerce apa aja sih yang udah pernah di-handle selama di Inbound ID? Kalau saya pribadi sebetulnya ketika pertama join itu juga langsung dikasih campaign e-commerce. Waktu itu electronic solution. Terus selain itu saya juga pernah jalanin Bukalapak dulu waktu masih fokus jualan sepeda. Terus 3 tahun terakhir lah mungkin baru banyak campaign e-commerce kayak Mobil 123, terus Hijab, Shop Deka, terus terakhir kemarin Orami sama JDID. Kurang lebih itu sih yang saya handle sejauh ini di Inbound ID. Kalau saya sendiri untuk e-commerce-nya, karena di sini belum lama ya, yang pernah saya pegang itu di sini baru Orami, tapi itu belum lama sih, saya megangnya nggak lama gitu ya, dalam 1 atau 2 bulan. Justru yang menariknya saya sebelum masuk sini adalah saya bekerja di e-commerce itu sendiri gitu. Jadi pernah ada experience di e-commerce nih. Oke, buat Mas Ega, secara umum nih, apa sih yang bedain antara campaign e-commerce sama yang non e-commerce? Sebenarnya yang pertama dari sisi business impact-nya. Kalau
e-commerce itu benar-benar ya kita double budget, itu bakal ada impactnya ke bisnis mereka gitu. Beda kalau kita cuma jalanin campaign brand yang misalkan let's say kita jalanin campaign sebuah produk biskuit, kita mau doublein budget, triple atau sampai 10 kali lipatin budget, itu belum tentu ada impact ke bisnis mereka. Tapi kalau di e-commerce itu benar-benar langsung impactnya tuh secara langsung itu, jadi benar-benar kita harus hati-hati, harus benar-benar strateginya harus detail lah. Terus juga dari sisi metrik-metrik yang dilihat juga mungkin agak sedikit berbeda. Kalau di e-commerce itu benar-benar langsung ke conversion rate, ke ROAS, ROI atau GMV gitu. Sedangkan kalau yang non e-commerce itu biasanya cuma ngeliatin kayak engagement rate, kayak CTR, terus kayak A/B testing kreatif, seperti itu sih kurang lebih perbedaannya kalau menurut saya. Kalau untuk tantangannya masih kayak gimana sih tantangan dalam menjalankan campaign e-commerce? Sebenarnya kalau tantangannya banyak ya, terutama ya sepertinya kayak persaingan. Cuman biasanya yang paling mengganjal itu biasanya kalau udah urusannya teknologi ya, urusannya teknikal gitu. Misalkan kayak tracking, data-datanya beda, misalkan kayak di Google Analytics jumlah transaction-nya sekian, di back-end website-nya sekian, ditambah lagi misalkan di dashboard AdWords atau Facebook atau misalkan di double click itu angkanya beda-beda semua ada. Dan meskipun itu bukan ranah kita gitu, tapi itu benar-benar mempengaruhi seberapa berhasil campaign kita gitu. Dan itu yang membuat ya menurut saya itu yang biasanya yang paling ganjal sih. Terus dari Mas Ega sendiri khususnya dari inbound gitu ya, gimana cara mengatasi tantangan-tantangan itu? Kalau untuk masalah yang barusan saya bilang lebih ke teknologi sih ya, karena itu bukan ranah kita ya, biasanya ya tim kita ya benar-benar komunikasi sama PIC kliennya gitu, dan kasih info ke dia bahwa ini tuh kalau nggak dibenerin ada impactnya loh ke bisnis mereka gitu, sehingga mereka juga punya urgensi untuk nge-push ke bagian teknologinya gitu supaya dibetulkan. Oke. Gitu sih, Mas Lanjar, inbound itu bekerja dengan target CPA. Iya, kita pernah menjalankan salah satu campaign e-commerce dengan target CPA. Kalau bisa dijelasin nggak itu? Ya, sebenarnya CPA sendiri itu adalah suatu singkatan ya, cost per action atau cost per acquisition. Ini sebenarnya dari definisinya sendiri itu berupa kesepakatan dari suatu company untuk menjalankan suatu campaign yang fokusnya itu pada transaksi atau leads atau activity lain. Nah itu kita nantinya bakal dibayar per transaksi yang udah kita dapetin. Nah sementara dari sisi toolsnya sendiri, umpamanya kita ngejalanin suatu iklan pakai AdWords atau pakai Facebook, itu bisa diimplementasikan dalam suatu metode bidding. Ada bidding namanya cost per acquisition, itu seperti layaknya cost per click, cost per impression misalkan. Nah itu, jadi kita kena charge once orang ngelakuin transaksi di website kita, gitu sih. Terus secara umum bagaimana sih agensi seperti Inbound ID menjalankan campaign e-commerce kayak misalnya campaign structure dan lain-lain kayak gitu? Kalau biasanya sih yang pertama kita benar-benar harus memperhatikan dulu objektifnya seperti apa, budgetnya seberapa banyak, terus ekspektasinya segimana gitu, biar kita juga bisa membuat campaign structure yang tepat gitu. Maksud saya kalau misalkan let's say budgetnya cuman ya nggak terlalu besar lah, paling kita cuman ngejalanin campaign brand sama kategori, itu pun yang cuman top brandnya aja gitu. Tapi beda lagi kalau sudah sekelas kayak e-commerce kemarin jadi ID gitu, karena budgetnya juga sudah sangat besar, otomatis dalam pembuatan campaignnya juga harus sangat detail gitu. Bahkan kalau kita pisah kategori di level campaign aja itu nggak cukup gitu, sampai kita buat beberapa account per kategori dan di dalamnya benar-benar spesifik untuk kategori tersebut gitu, dan benar-benar pemilihan keywordnya pun sampai ke level produk atau SKU-nya langsung gitu. Jadi benar-benar detail banget sih gitu, dan itu balik ke kebutuhannya seperti apa, budgetnya segimana besar gitu. Karena kalau campaign AdWords atau SEM ini ya jumlah budget ngaruh banget gitu, karena ketika budgetnya di double atau di triple ya otomatis kita juga harus nyari keyword yang volume-nya cukup untuk mengakomodir jumlah kliks yang ditargetkan gitu. Seperti itu sih menurut saya. Kalau dari saya sih cuma bisa ngelengkapin dari yang udah dijelasin Ega ya. Jadi kayak
Pertama e-commerce itu harus jelas dulu apa goals utamanya, apakah itu conversion ataukah biasanya kalau yang e-commerce awal sih biasanya mau jalan traffic dulu, dapetin traffic gitu. Itu karena nantinya bakal nentuin sih goals itu kita mau pakai goalsnya apa, kita mau pakai channel apa. Untuk Facebook misalkan Facebook apa, website to click atau website conversion gitu. Google apakah pakai search, apakah pakai GDN, itu yang pertama itu goals. Yang kedua adalah pengkategorian harus benar-benar rapi. Ibaratkan misalkan kita jalanin Facebook Google Ads gitu ya, Google AdWords itu harus jelas, misalkan kategorinya elektronik, kategorinya misalkan home appliance gitu, harus jelas sih pengkategoriannya. Nggak boleh di dalam satu campaign itu tercampur, misalnya ada produk lain juga gitu, harus jelas sih. Kemudian yang bisa diambil lagi dari learning yang pernah kita jalanin untuk e-commerce ini adalah si ads-nya harus benar-benar bisa punya daya tarik untuk nge-drive orang masuk ke website kita. Jadi kita nggak semata-mata ngandelin bidding doang, perang bidding gitu ya. Jadi kita biddingnya mahal gitu, tapi sebenarnya dari sisi ads itu sebenarnya bisa dioprek gitu kan, bagus, dan biddingnya justru lebih murah gitu sih. Kalau tools yang digunakan? Sebenarnya tentu sih kalau kita udah jalanin level e-commerce itu memang sangat butuh banget gitu kita pakai tools eksternal untuk membantu menjalankan campaign-nya gitu. Dan sejauh ini sih saya pribadi di Inbound ID juga udah mencoba beberapa tools gitu, kayak misalkan dulu kita pakai Kenshu, terus pakai Marine, terus ada optimizer, hingga sekarang kita pakai double click search sih, seperti itu. Selanjutnya kalau sehari-harinya sih yang biasa saya pakai paling ya Facebook Business Manager, Twitter atau Google AdWords. Tapi dulu pernah ada pengalaman menarik ya, jadi waktu di agency pernah ngejalanin suatu tools di mana Facebook dan Facebook diintegrasikan dengan cuaca. Jadi ada suatu FMCG ya ngeluarin suatu produknya tuh berupa sabunnya itu nanti tergantung kondisi, ada yang khusus buat hujan, kondisi lagi hujan gitu, atau kondisi lagi terik, itu kan kondisi yang beda-beda. Jadi ads-nya itu diintegrasikan gitu ya dengan cuaca. Jadi nanti pas hujan, kondisinya hujan, itu ads-nya muncul, ads yang khusus buat hujan. Iya, ada ads yang misalkan hujannya udah selesai nih, terus berawan, ads-nya muncul buat yang kondisi berawan gitu sih. Itu salah satu yang unik sih. Oke, terus kita ada pertanyaan masuk nih ke Instagram Inbound ID dari Rangga Febriana. Pertanyaannya adalah langkah apa yang paling tepat untuk riset target pasar secara online untuk produk kesehatan? Lalu bagaimana sih cara branding sebuah produk agar orang tuh tertarik membeli secara online dengan menggunakan sosial media apa saja tanpa website? Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau riset pasar secara online ya toolsnya sebenarnya udah mulai banyak ya. Misalkan kalau kita mau jalani search marketing, kita bisa pakai yang namanya keyword planner di Google Keyword Planner gitu. Dan dari situ kita bisa ngelihat kata kunci yang berkaitan dengan bisnis kita itu search volume-nya ada berapa banyak, ada berapa orang sih yang nyari gitu. Seperti itu. Terus untuk sosial media paling harusnya lebih banyak ke kayak brainstorming, terus analisa kira-kira produk kita itu audiensnya tuh seperti apa sih, terus audiensnya itu rata-rata pakai platform sosial media apa sih. Dan setelah itu baru kita bisa mencoba menjalankan ads gitu, Kalau pengen transaksi tanpa website sih mungkin kalau saran saya mungkin bisa coba Facebook atau Instagram post engagement atau Facebook Leads. Seperti itu sih. Mas lanjut. Kalau dari saya paling kayak sama sih kayak Ega. Kalau tadi Ega udah jelasin keyword planner, paling saya dari segi display planner. Nah, display planner ini beda dengan keyword planner. Kalau keyword planner itu lebih ke kita masukin keyword, kita dapat insight keyword apa aja. Tapi kalau display planner ini kita masukin keyword. Misalkan kita punya usaha babies, produk-produk babies. Nah, kita lihat kompetitor kita. Nah, nanti website kompetitor kita masukin ke display planner. Nanti
begitu kita search kita bakal dapetin insight, oh jadi rata-rata pengunjung dari website ini tuh orang-orang di usia berapa atau gendernya itu apa aja gitu sih paling. Oke. Sekarang dari apa yang sudah disampaikan dari Mas Lanjar dan Mas Ega, kira-kira ada pertanyaan nggak nih, baik dari Inbound Army atau dari sosial media? Boleh nggak tolong dijelasin nggak? Saya sebagai orang yang awam, e-commerce itu sebenarnya apa sih? Selanjutnya aja lah, ya udah pernah e-commerce. Intinya e-commerce itu ya ibaratkan toko lah ya, toko beda dengan marketplace. Kita misalkan punya tokonya itu produk yang kita jual, produknya itu harganya yang kita tentuin, itu kita jualnya secara online. Itu sih intinya, kita berjualan secara online. Jadi lebih ke B2C mungkin ya dari ya, sisi B2C, produknya. dari sisi Beda lagi produknya. dengan marketplace. Kalau marketplace itu itu lebih ke C2C, misalkan kayak ya kayak Apa dulu. itu situs maaf Mas Ega? Consumer to consumer. Oh. Terus jadi kayak terms di online marketing sih. Jadi ada B2C. B2C itu business to consumer. Jadi kita yang nentuin harga. Sedangkan C2C itu contohnya kayak Bukalapak, kayak Tokopedia. Jadi kita ngehubungin consumer yang mau beli ke consumer juga yang jualan gitu loh. Oke, Jadi yang nentuin harga, ya. yang nentuin harga adalah si yang punya barang gitu. E-commerce ya. Oke, makasih. Sudah, mana? Sudah. Ada yang lain? Saya mau nanya. Nah, kita udah mau masuk Ramadan ya. Nah, biasanya kan kalau Ramadan itu kan orang tuh banyak yang belanja lah, ada THR gitu, buat pulang kampung, buat hari raya. Apa sih dampaknya gitu buat di e-commerce itu sendiri buat menghadapi Ramadan tuh apa sih persiapannya gitu? Buat ngoptimize campaign-nya tuh apa persiapannya gitu? Oke. Terima kasih. Ya. Sukses. Sebenarnya. Yang pertama sebenarnya ya benar sih, karena menghadapi Lebaran itu orang-orang pada belanja, pada punya, misalnya jadi pada punya duit lebih lah gitu. Beberapa tahun terakhir memang dari sisi persaingan di e-commerce juga itu kelihatan banget. Jadi ketika Ramadan itu beberapa produk itu sebelumnya meningkat, tapi meskipun meningkat juga tingkat kompetisinya jadi lebih tinggi gitu. Misalkan ya produk-produk pakaian atau misalkan parcel dan lain, itu dari segi persaingan lebih tinggi, sehingga kita ya benar-benar kita juga harus prepare dari sisi bidnya lebih tinggi juga gitu. Terus juga selain selain di search marketing seperti itu, di YouTube pun kalau kita mau beriklan, iklan video itu benar-benar harganya naik 2 kali lipat gitu. Jadi sih kalau tadi Mas Jafar nanyanya lebih ke tips, menurut saya ya kita harus bisa benar-benar harus benar-benar bikin kayak tactical campaign yang ngasih promo lebih supaya kita bisa menang dengan kompetitor yang lain gitu. Seperti itu. Mau nambahin aja sih paling kalau umpamanya momen Ramadan ya, Jafar, untuk momen Ramadan itu kan sebenarnya beda dengan momen-momen hari yang lainnya. Jadi kita perlu ngelihat juga tuh kapan waktu beriklan yang cocok di bulan Ramadan gitu. Misalkan orang tuh paling sering buka gadget di waktu kapan, misalkan waktu sahur. Kalau riset berdasarkan tahun kemarin tuh waktu yang paling cocok buat beriklan online itu adalah di waktu sahur dan juga waktu buka, karena momen itu adalah momen dimana orang itu berkumpul gitu loh, berkumpul buat nonton TV atau lihat-lihat gadget. Dan juga bisa dilihat apakah device apa sih yang paling digunain orang di bulan Ramadan gitu. Misalkan TV desktop kah atau mobile kah gitu. Dari situ sih kita memanfaatkan momen-momen bulan Ramadan. Gimana, Mas? Ya. Jawab, udah? Siap. Siap. Ada lagi? Shirley. Mas Sanjar mau melanjutkan mungkin jawaban dari Mas Sanjar. Semisal nih produk saya adalah makanan. Saya mau iklankan di bulan puasa. Nah, itu ada trik-triknya nggak sih, kapan saya harus memasang iklannya, jam tertentunya itu kapan, dan solusi itu seperti apa untuk iklan saya itu impact terhadap penjualan saya juga? Sebenarnya gini ya kayak yang saya
udah jabarin tadi. Kalau berdasarkan riset yang tahun kemarin ini ya, tahun 2016, momennya tuh emang buat bulan puasa itu waktu sahur dan waktu buka. Nah dari situ kita bisa pakai scheduling. Jadi ads kita optimal di waktu-waktu itu. Tapi bukan berarti kita nggak ngiklan di jam-jam lain ya. Jam-jam yang pagi, siang itu kita tetap. Cuman biddingnya aja kita mungkin bisa di porsinya lebih dimaksimalin di jam-jam tersebut. Ada itu mengganggu nggak sih kalau seandainya saya mengiklankannya jam sahur sampai buka puasa? Itu kan makanan gitu. Nanti ada komplain-komplain gitu nggak sih atau mengganggu orang buka puasa? Sebenarnya komplain sih pasti ada ya, kayak misalkan dulu waktu pernah saya dulu kan pernah pegang Unilever ya, itu ada produk es krim gitu. Itu sebenarnya dari polisi perusahaan sebenarnya nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Cuman kalau umpamanya pengen dipaksain ya paling nanti efeknya ke Mbak Shirley sendiri sih. Kalau umpamanya dari regulasinya perusahaan itu nggak boleh sebenarnya. Kalau makanan ya, kalau makanan gitu sih. Jadi emang ambil momen yang tepat aja. kecuali makanannya emang yang nggak dimakan orang Muslim gitu ya. Bisa nanti main targeting pakai religion gitu sih. Jadi bagusnya saya setelah buka puasa atau Yang paling bagus emang artinya setelah buka sih gitu. Masih kan ada mau tambahan? Udah, Shirley udah? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Mas Agil. Ya, ini Mas Ega, Mas Lanjar. Tentunya kan kita gak semua punya e-commerce ya. Yeah. Terus kalau misalkan kita emang lagi pengen mulai e-commerce nih, dan tentu sebagaimana tadi yang dijelasin ada beberapa stepnya kan kayak nge-build awareness dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak sih dikasih tahu sama kita berdasarkan experience Mas Lanjar dan juga Mas Ega untuk e-commerce baru untuk ngedapetin kayak trust dari customer itu perlu apa? Perlu build awareness-nya berapa lama sih? Kayak gitu. Makasih. Mas Ega aja. Oke. Jadi sebetulnya kalau develop misalkan produk baru entah itu e-commerce atau startup apapun, kalau pertanyaannya berapa lama harus awareness sih mungkin terlalu rancu juga sih pertanyaannya. Karena berapa lama juga kalau misalkan kita cuma spending budget minimal juga itu mungkin nggak bakal terlihat juga dari sisi misalkan jumlah audiens kita. Mungkin bisa lebih fokus ke audiensnya saja. Misalkan karena pengalaman saya kalau kita menjalankan sebuah produk sebuah campaign yang tujuannya untuk penjualan, yang pertama kita harus punya list audiens dulu yang jelas gitu, list audiens. Baik itu audiens di Google Analytics atau misalkan di Facebook Pixel. Kenapa? Karena dari jumlah list audiens itu yang bisa kita maksimalkan supaya membuat misalkan lookalike audiensnya supaya mencari audiens yang punya kemiripan dengan orang-orang yang telah menggunakan produk kita gitu. Dan jadi mungkin lebih targetnya kalau berapa lama awareness-nya mungkin bisa dirubah ke lebih ke seberapa banyak jumlah audiens yang harus dikumpulkan. Misalkan let's say udah total ada di website udah ada 100.000 visitor, menurut saya itu udah cukup banyak kalau kita mau exercise audiensnya gitu dengan jumlah audiens seperti itu gitu. Jadi mungkin Mas Agil nggak lebih ke waktunya berapa lama, tapi mungkin menurut saya lebih efektif kalau kita lebih fokus ke pengumpulan audiens, karena audiens tersebut yang bakal banyak kita gunakan dalam penjualan nanti, baik itu menjadi custom audience maupun lookalike audience gitu. Jadi sehari 2 hari asalkan budgetnya gede cukup ya? Mungkin bisa cukup. Sehari 1 ya? Seperti itu. Mas Lanjar, Udah cukup. Udah. Gimana Mas Agil? Cukup? Ada lagi? Ada jaga, Mas Lanjar, iya aja dong. Sekarang kan di sosial media banyak banget nih berita-berita hoax ya. Terus juga iklimnya juga kurang baik nih. Maksud saya tuh apa pengaruh terhadap
digital advertising yang membuat orang bikin males buka media sosialnya. Lalu setelah itu solusinya apa buat kita bisa tetap bisa terus jalan tanpa terpengaruh sama berita-berita yang iklim media sosial itu. Kalau menurut saya sih, kalau pengaruh mungkin ada ya, tapi ya pengalaman saya akhir-akhir ini sosial media mungkin jadi kebagi dua kubu atau dan seterusnya. Tetap saja sih menjalankan iklan itu nggak ada kelihatan pengaruh negatifnya gitu. Mungkin reach berkurang tapi nggak bakal terlalu impact untuk campaign-campaign yang budgetnya tidak terlalu besar. Yang penting sih menurut saya sebagai pengiklan ya, yang penting kita nggak ikut-ikutan nyangkut isunya, tetap netral. Harusnya sih nggak bakal drop spesifik dan nggak bakal terasa sih dropnya. Seperti itu sih. Dan paling yang terpenting jaga kepercayaan konsumen aja kali ya Mas Reja ya, jaga kepercayaan konsumen. Jadi yang paling ngaruh dari e-commerce itu sebenarnya pelayanannya gitu, bukan dari lingkungan di luar si e-commerce-nya itu. Tambahan sedikit sih. Gimana Mas Riza? Sudah terjawab? Oke. Oke, kita ada pertanyaan dulu nih dari Facebook, dari Doni Dwi Restianto. Pertanyaannya, Mas Ega mau tanya dong, boleh share produk insight yang paling banyak dicari beberapa tahun terakhir? Terus puncak pencarian keyword terbanyak itu ada di minggu keberapa? Oke. Ya. Halo Mas Doni. Sebetulnya ya cuma saya juga cuma tahu beberapa karena saya juga nggak menjalankan semua industri. Tapi yang jelas beberapa industri seperti makanan, minuman, untuk keperluan parcel, terus kemudian pakaian, terus travel, hotel, itu jelas peningkatannya cukup signifikan gitu. Kalau bertanya juga efektifnya di minggu keberapa, pastinya akan berbeda-beda. Kalau misalkan travel itu pasti agak merata dari misalkan sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Tapi kalau misalkan fashion mungkin akan di minggu ketiga atau keempat Ramadan karena mengikuti mungkin THR gitu. Begitu juga dengan gadget, biasanya gadget juga mungkin di minggu 3 sampai ke 4 Ramadan. Tapi ya intinya semua produk juga pasti beda-beda sih trennya seperti apa gitu. Mas Lanjar, ada yang mau ditambahkan? Iya, kurang lebih sama sih kayak Ega. Satu lagi dari Lina Listian, Facebook. Pertanyaannya, Mas, bagaimana sih cara membangun situs e-commerce dan goal apa yang harus saya lakukan ketika saya membangun situs e-commerce, dan strategi apa yang harus dilakukan juga agar hasilnya tuh bisa sesuai keinginan? Kalau membangun situs e-commerce ya kita ya tadi beli template, pertama beli domain, beli template, pasti template e-commerce gitu. Pastiin juga kita harus sudah siap dengan apa yang mau kita jual gitu. Terus kalau cara membangun situs e-commerce-nya sendiri, pertama ya paling kita main awareness dulu sih di bulan-bulan awal tuh main awareness, jangan expect target yang terlalu besar gitu. Pertama kita main awareness, gimana caranya orang itu aware dulu, oh kita punya toko nih gitu. Nanti mungkin bulan keempat atau seterusnya itu baru kita, setelah kita dapat cukup banyak visitor, nah itu kita bisa mainin conversion gitu sih. Masih gimana? Seperti itu. Tidak ada pertanyaan lagi dari sosial media atau? Ega sama Mas Fajar mau tanya, belakangan ini tuh banyak e-commerce itu punya servis tambahan, kayak misalkan untuk mereka bisa beli kayak isi pulsa, bayar listrik, bahkan beli tiket kereta api. Sebenarnya tahu nggak itu untuk tujuan di belakangnya apa sih? Apakah untuk meningkatkan traffic atau mungkin ada yang lainnya? Kalau dari pendapat saya pribadi ya, itu sebenarnya lebih ke persaingan sih. Jadi kayak kita main rebut-rebutan bisnis gitulah. Jadi kalau kita cuma fokus pada satu jualan produk gitu, saya kira nggak berkembang gitu suatu e-commerce gitu ya. Jadi ya mau nggak mau supaya ini mereka juga ambil lahan orang lain gitu sih. Lebih ke persaingan sih, lebih ke gimana caranya mereka untung besar sih.
service. Terus dengar-dengar jual pulsa itu uangnya gede loh Pak. Benar. Gitu. Nggak ada ini. Terus Kakak. Boleh. Kalau kan ya Ega Mas kan udah lama nih, lumayan lama lah megang e-commerce, megang campaign e-commerce. Pengen tahu dong kalau beberapa e-commerce itu kan juga ada ngelakuin offline campaign. Ya. Kayak Blibli kemarin bikin satu panggung, tapi ada beberapa mungkin kayak JD kayaknya offline campaign-nya nggak ada nih. Seberapa sih biasanya impact-nya offline campaign itu ke e-commerce? Maksudnya kayak apakah bikin CPC-nya turun kah atau bikin itu, ada nggak sih selama pengalaman ini? Ya. Gitu. Sebenarnya ya besar kecilnya pasti ada pengaruh gitu. Makanya antara tim yang ngurusin offline activity sama digitalnya itu benar-benar harus sinkron gitu. Karena yang pertama pasti meskipun tergantung seberapa besar offline eventnya ya, biasanya pasti di Google Analytics bakal kelihatan spike untuk organic trafficnya dan direct. Kalaupun organik itu biasanya brand gitu. Dan kalau saya sih persiapannya misalkan kalau dari sisi SEM atau paid yang biasanya ngelimitasi budget untuk brand keyword, ya kalau ada activity seperti itu kita harus bisa prefer alokasiin budget lebih besar karena search volume juga pastinya akan meningkat gitu. Paling lebih seperti itu aja sih. Lanjut, Mas Raka gimana? Nah, masih ada pertanyaan dari yang lain? Oke, kalau tidak ada, pertanyaan terakhir nih Mas Ega dan Mas Lanjar. Capaian terbaik Inbound ID itu apa aja sih? Capaiannya dalam artian apa ya? Capaian ya maksudnya apresiasi gitu dalam sudah menjalankan campaign e-commerce berhasil atau sebenarnya kalau kalau di digital media apalagi di performance seperti ini sebenarnya nggak ada award yang khusus kayak misalkan Citra Pariwara kayak gitu-gitu kan nggak ada sebetulnya, meskipun mungkin beberapa campaign ada yang berhasil double up conversion rate-nya misalkan itu banyak, tapi mungkin yang lebih kelihatan itu kayak misalkan status kita sebagai agensi dari agensi biasa jadi premier partner Google. Terus mungkin seperti tahun 2015 kemarin kita sampai ikut Google Summit di Silicon Valley di US. Itu juga menurut saya salah satu capaian terbaik Inbound ID sejauh ini sih. Itu aja sih saya. Oke, terima kasih untuk Mas Lanjar dan Mas Ega sudah sharing, berbagi dalam sharing session kita pada saat ini. Thank you juga buat semua yang sudah bergabung, Inbound Army dan para viewers di Facebook. Untuk yang nggak sempat ikutan atau yang nggak sempat nonton live, jangan lupa saksikan video sharing session Inbound ID kita ini di channel Inbound ID YouTube. Dan sharing session selanjutnya itu akan tetap diadakan setiap hari Rabu Jumat sore, nggak Jumat lagi, kita tetap hari Rabu dengan konsep yang sama seperti ini. Jadi untuk tahu update tentang sharing session minggu depan atau tentang inbound marketing bisa follow baik itu Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, Inbound ID. Jadi jangan sampai ketinggalan berbagai update dari Inbound ID. Oke, digital marketers, sampai ketemu lagi di sharing session berikutnya. Terima kasih, selamat